Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap seluruhnya dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan muatan pelajaran PPKN. Ya, PPKN merupakan bagian dari pelajaran tematik. Oleh karena itu, kita buka untuk yang pertama ini, yaitu dari tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Baik, sebelum kita mulai kepada materi, kita lihat dulu ya, apa nih yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, setelah kalian mempelajari seluruhnya dari PPKN, kalian harus mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, yuk kita sekarang menginjak kepada materi pelajarannya. Kita akan mulai dengan keberagaman bangsaku, anak-anak. Nah, tahukah kalian bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang sering kita sebut dengan istilah NKRI. Nah, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita wajib mensyukurinya. Nah, anak-anak, kalian perhatikan dari petanya sendiri, Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, kita memiliki berbagai macam suku bangsa. Kemudian yang berbeda adalah agama juga. Selain dari itu, juga banyak yang berbeda adalah rumah adat, serta yang lain masih banyak. Diantaranya adalah juga tari-tarian. Yuk, sekarang kita lanjut kepada halaman berikutnya. Anak-anak, pada halaman ini kita akan belajar tentang contoh keberagaman suku bangsa. Yuk, kita lihat satu-satu. Misalnya ini adalah suku bangsa di Bali. Ya, kalian lihat penampilannya seperti itu. Kemudian ini ada orang-orang Baduy dari Banten.
Kemudian ini adalah dari suku Batak. Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Berikutnya, nah ini abang-abang yang hebat berasal dari suku bangsanya Betawi. Betawi itu di mana? Ya, benar. Betawi itu di Jakarta ya. Jakarta dan sekitarnya. Selanjutnya Bugis. Anak-anak jangan salah, bukan makanan. Bugis adalah nama salah satu suku bangsa di Indonesia yang berasal dari Pulau Sulawesi. Inilah dia yang terakhir yang bisa Ibu perlihatkan gambarnya. Adalah suku Dayak. Suku Dayak ini berasal dari Pulau Kalimantan. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan suku bangsa yang diperlihatkan, ini baru 6 saja. Sedangkan suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak ya. Termasuk kita mungkin juga adalah suku Sunda atau ada yang suku Jawa juga ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Sebenarnya suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak. Nah, anak-anak, mari kita teruskan kepada halaman yang berikut. Pada halaman ini kita akan belajar tentang keberagaman rumah adat. Yang pertama diperlihatkan yang sangat terkenal sekali ini. Merupakan rumah yang sangat khas, namanya rumah gadang. Rumah gadang ini merupakan rumah adat di Provinsi Sumatera Barat. Atau orang sering bilang Minangkabau atau juga Padang ya, hampir sama itu. Berikutnya Julang Ngapak. Kalian tinggal di kota Bandung, kalian tinggal di Jawa Barat, seharusnya tahu. Julang Ngapak ini adalah rumah adat dari suku Sunda ya. Berikutnya adalah Gapura Candi Bentar. Ayo, kalau kalian lihat dari bentuknya, kalian sudah tahu kan? Ini berasal dari mana? Ada yang bisa jawab? Ya, tepat sekali. Ini berasal dari daerah Bali. Ya, di sana nama rumah adatnya adalah Gapura Candi Bentar. Selanjutnya, nah, sering kan mendengar rumah joglo. Rumah joglo ini banyaknya di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo, rata-rata rumahnya adalah rumah joglo. Selanjutnya anak-anak, nah ini khas sekali. Nama rumahnya adalah Balai Tani dan Lumbung. Itu menjadi satu ya. Balai Tani dan Lumbung ini merupakan rumah adat dari suku Sasak. Di mana itu? Ya, di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita yang terakhir yang Ibu contohkan. Ya, ini merupakan rumah yang terbuat dari rumbia-rumbia, ya dari tanaman sejenis rumput. Nah, dinamakan Honai. Kalian tahu Honai ini rumah adat khas mana? Ya, benar lagi. Ini adalah rumah adat dari Papua. Nah, anak-anak, seperti tadi suku bangsa, rumah adat juga beragam. Nanti kalian bisa mencari
Apakah benar yang Ibu katakan bahwa rumah adat itu beragam? Silahkan ya, pelajari kembali. Selanjutnya, Ibu akan masuk kepada halaman yang lain. Yuk, kita ikuti lagi. Di halaman ini anak-anak, kalian akan belajar tentang keberagaman upacara adat. Wah, upacara adat ini apalagi di sini ya, di daerah Jawa Barat banyak sekali. Tapi Ibu mungkin hanya akan memberikan contoh beberapa saja. Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, nah ini yang namanya ngaben. Ngaben ini adalah upacara adat pembakaran jenazah. Waduh, di mana itu? Ya, ngaben ini biasanya diselenggarakan oleh umat beragama Hindu di Bali, ya. Di mana semua jenazah mulai dari raja dan rakyatnya itu kalau untuk dimakamkan, nah ada yang dimakamkan seperti biasa, ada juga yang khusus harus di ngaben. Ngaben ini adalah jenazahnya dibakar ya. Selanjutnya sekaten. Nah, sekaten ini adalah khas ya, khas dari penduduk Yogyakarta. Lihat itu banyak prajurit keraton yang membawa gunungan. Nanti gunungan ini dipersembahkan kepada rakyat dan rakyat itu bisa rebutan ya anak-anak. Oke, itu sekaten dari Yogyakarta. Selanjutnya ada Rambu Solo. Rambu Solo ini merupakan upacara adat yang khas dari suku Toraja. Di mana Toraja itu? Nah, Toraja itu ada di wilayah Sulawesi, Pulau Sulawesi, antara Sulawesi Selatan, Tengah. Nah, seperti itu ada yang namanya suku Toraja. Rambu Solo ini merupakan upacara adat pemakaman jenazah. Jadi jenazah itu nanti dibawa digotong dalam rumah-rumahan seperti tampak pada gambar ya. Nah, kemudian dibawa ke pegunungan, naik ke bukit-bukit, kemudian baru nanti dimakamkan di bukit sana. Upacara adatnya namanya Rambu Solo. Selanjutnya, Ibu perlihatkan ini yang khas dari Jawa Barat. Ketika akan menikah, nah wanita biasanya itu dimandikan oleh orang tuanya, sehingga upacara adatnya namanya siraman. Ya, baik upacara dari Sunda maupun Jawa ada itu istilah siraman. Kemudian ada juga istilah ngeyek sereh. Nah, itu adalah upacara adat yang khas rangkaian perkawinan di suku Sunda. Selanjutnya, ini dari suku Baduy, namanya Serentaun. Serentaun itu ketika para petani selesai memanen, kemudian mereka berkumpul membawa hasil panenannya, kemudian disimpan di sebuah lumbung yang menjadi milik bersama, ya, namanya Serentaun. Dan yang terakhir Ibu akan perlihatkan adalah Balimau. Balimau ini merupakan upacara persembahan dan kurban dari sebenarnya suku Minang, ya.
mereka kalau sudah panen itu mengadakan acara Balimau ini, ya, di mana mereka kemudian melarung hasil panennya itu ke laut, ya. Nah, ini selalu banyak sekali pengunjungnya. Semua upacara adat biasanya dikunjungi oleh banyak pengunjung, penonton, dan sebagainya, ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali halaman yang berikutnya. Apa ya yang akan kita bahas? Yuk. Nah anak-anak, pada halaman ini kita akan melihat tentang keberagaman alat musik tradisional. Ya. Ini pun berbeda-beda. Setiap suku biasanya ada alat musiknya dan itu sangat khas, sangat tradisi ya, merupakan hasil dari tiap suku. Mari kita lihat dari yang pertama. Oke, yang pertama adalah ini yang sudah kalian kenal sekali, yaitu angklung dan suling. Angklung dan suling itu dari Jawa Barat. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua diperlihatkan adalah sasando. Sasando ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang selanjutnya ada beberapa, ini satu set ya. Satu set ini. Nah, inilah yang namanya tifa. Tifa berasal dari suku di Maluku dan Papua. Jadi kalau kita ke Maluku atau kita ke Papua, disambut dengan lagu-lagu, biasanya di antara pemainnya itu ada yang memainkan tifa, ya. Selanjutnya, nah ini alat musik gesek ya anak-anak. Alat musik gesek ini namanya arbab. Arbab ini berasal dari Aceh, ya. Selanjutnya, satu perangkat. Nah, di Sunda pun ada, tapi ini namanya gamelan. Gamelan itu khasnya Jawa. Berikutnya, seperangkat alat juga. Nah, ini sangat khas, merupakan alat musik dari Betawi, namanya marawis, ya. Dan yang terakhir yang dapat Ibu perlihatkan, ini adalah kolintang. Semua terbuat dari kayu, kemudian nanti tinggal dipukul-pukul, dimainkan oleh ibu-ibu yang cantik itu. Mereka berasal dari Minahasa, Sulawesi. Nah, anak-anak, itulah contoh keberagaman alat musik tradisional. Baiklah anak-anak, apa halaman selanjutnya ya yang bisa kita pelajari? Yuk, kita tengok. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan mendapatkan tugas setelah tadi melihat semuanya. Ayo mencari tahu apa yang kita cari tahu. Biasanya kalau di sekolah kita bisa berkumpul. Nah, sekarang kalau di rumah bisa nggak? Bisa ya, kita harus bisa melakukannya, tapi bukan berkumpul di rumah-rumah secara langsung. Nah, apa yang harus dicari tahu? Oke, tanyakan kepada teman-temanmu dari mana mereka berasal. Kalian kan banyak ya temannya. Nah, nanti kalian bisa tanyakan dari mana ya mereka berasal. Selanjutnya, berapa teman yang berasal dari daerah yang sama? Selanjutnya, berapa teman yang berasal dari daerah yang berbeda? Oleh karena itu, Ibu akan memberikan tugas
kepada kalian, kalian harus mewawancarai teman. Wah, gimana Bu? Kan kita ada di rumah, belajarnya dari rumah. Anak-anak jangan salah, kalian pasti bisa. Ya, bagaimana kita mewawancarai teman? Nah, ini menjadi tugas pertama PPKN. Jadi kalian lakukan tanya jawab dengan teman-teman sekelas kalian, ya. Terutama kalian boleh bertanya tentang budaya mereka, tapi melalui apa? Ya, bisa melalui WhatsApp secara pribadi, ya. Oke, nah itu adalah tugas yang pertama. Selanjutnya, apa lagi nih? Ayo kita lihat. Nah, ternyata yang tadi tugas pertama itu, kalian harus mewawancarai, kalian harus mencatat hasil wawancaranya. Nah, buat saja di buku kerja, bentuknya seperti ini. Nah, kalian nanti tulis siapa nama temanmu, dari mana asal daerahnya, apa upacara adatnya, kemudian apa nama rumah adatnya, dan satu lagi yang kalian perlu tambahkan, makanan khasnya. Siapa tahu ada orang Padang, ya. Tahu kan makanan khas Padang, misalnya begitu. Siapa tahu di kelas kita ada orang Papua. Wah, makanan khasnya apa ya? Nah, selanjutnya setelah kalian mencatat itu, kalian diberi tugas 2. Tugas 2 ini sudah diberi soal, ya. Ada soal, kalian baca, kemudian nanti dibuat kolom, dan titik-titik yang ada di situ kalian harus isi. Boleh tanya nggak sama orang tua? Boleh. Boleh browsing nggak Bu Wiwit? Boleh. Kenapa tidak? Karena kita kan belajar, ya. Silahkan cari sumber yang terbaik. Nah, ini tugasnya. Misalnya nomor 1, namanya Bambang. Asal daerahnya Yogyakarta. Kira-kira upacara adatnya apa ya? Rumah adatnya namanya apa? Kemudian makanan khas dari Jogja apa? Kalian cari ya. Dan selanjutnya ini ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Baiklah anak. Diberikan tugas. Sekarang mari kita lihat. Nah, ini kalian harus berdiskusi dengan orang tua kalian, karena kalian harus menanggapi keberagaman budaya di lingkungan sekitar kita. Apa yang harus didiskusikan? Tugas 3. Jawablah pertanyaan berikut ini. Tulis di buku kerjamu. Pertanyaan pertama. Apa akibat yang timbul apabila kita tidak menghargai keberagaman? Diskusikan ya dengan orang tua ya. Kemudian yang kedua, tulislah 2 cara yang dapat menumbuhkan rasa saling menghargai keragaman.
keberagaman. Tolong nanti diskusikan ya anak-anak, jangan hanya sendirian berpikir nanti berat. Jadi kalian silahkan diskusi dengan orang tua. Kalau misalnya orang tua kalian bekerja, boleh menunggu sampai mereka pulang, atau misalnya kalian bisa diskusi dengan kakak misalnya, atau dengan saudara lainnya, ya. Ya, mari kita lihat. Pada halaman ini disampaikan kesimpulan. Apa saja sih kesimpulannya? Yang pertama, Indonesia adalah negara yang sangat beragam, suku bangsa, budaya, tarian, rumah adat, dan masih banyak lainnya. Sebagai warga negara, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Kesimpulan yang kedua, perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan kekayaan yang merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, sebagai anak Indonesia, kita harus bangga terhadap keberagaman yang ada. Dan kesimpulan yang terakhir, menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita sudah tahu tentang apa, tujuan pembelajarannya apa, kemudian materinya apa. Nah, inilah kesimpulannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tadi Ibu sudah menyampaikannya panjang lebar. Kalian tinggal lanjutkan dengan tugas 1, 2, dan 3. Ibu akhiri pembelajarannya ya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar untuk kalian semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersekolah. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.